Pembahasan kali ini yaitu ada dua modul. Modul yang pertama atau di modul 3 akan membahas mengenai operasi input-output. Untuk modul keempat akan membahas mengenai sistem direktori dan berkas. Modul 3 atau operasi input-output adalah sebuah proses memerlukan input dan output. Instruksi yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID, Process Identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. File descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang direpresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Langsung saja kita ke latihan mengenai file descriptor. Sebelumnya kita akan masuk dulu pada program Linux. Langsung saja mengetikkan passwordnya. Selanjutnya yaitu buka terminal. Yang pertama yaitu output ke layar atau standard output, input dari sistem kernel menggunakan perintah ps. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang kedua yaitu output ke layar standard output, input dari keyboard atau standard input menggunakan perintah cat, kemudian tekan enter. Kemudian ketikkan sembarang, misalkan di sini saya akan mengetikkan halo, kemudian tekan enter. Nah, jika untuk keluarnya menggunakan Ctrl D. Nah, yang ketiga yaitu input nama direktori, output tidak ada, membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar standar error menggunakan perintah mkdir spasi. Di sini saya akan membuat sebuah folder atau directory dengan nama mydir, kemudian tekan enter. Oh, ternyata mydir di sini sudah ada, sudah terdapat. Misalnya dengan directory dengan nama saya. Untuk latihan selanjutnya kita hapus dulu, yaitu pembelokan atau redirection. Yang pertama, pembelokan standar output dengan menggunakan perintah cat spasi 1 kurung siku lebih dari. Di sini misalnya saya akan membuat file dengan nama myfile dengan ekstensi .txt. Kemudian tekan enter. Nah, untuk isinya misalkan saya akan menuliskan kata-kata seperti ini. Halo, nama saya Putri. Nah, setelah selesai, seperti biasa, Ctrl D, kemudian Ctrl C. Nah, untuk yang kedua, pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file dengan menggunakan perintah
cat spasi 0 kurang dari nama file yang tadi, yaitu my file dan ekstensi .txt, kemudian tekan enter. Isinya yaitu halo, nama saya Putri. Berarti ini sudah melihat isi dari file dengan nama file myfile.txt. Yang ketiga yaitu pembelokan standar error untuk disimpan di file. Sebelumnya kita hapus dulu. Kan kita sudah membuat folder saya, kemudian ketikkan lagi 2 kali. Nah, kemudian ketikkan lagi. Nah, ini dia, ada komennya. Kemudian ketikkan saya 2 lebih dari membuat lagi file dengan nama myerror.txt. Kemudian cat myfile.txt. Nah, ini dia, tetap sama. Kemudian untuk latihan ketiga kita hapus lagi. Yaitu saluran atau pipeline dengan menggunakan perintah who. Nah, who di sini untuk menampilkan akun yang sedang aktif. Nah, di sini yang sedang aktif adalah Koginera. Kemudian kita menggunakan perintah who spasi sort. Kemudian who sort kemudian who tmp lagi sort tmp, kemudian rm tmp. Oh, ternyata tidak bisa meremove dan mengurutkan dari file yang tadi, karena yang sedang aktif hanya Koginera saja. Kemudian jika untuk melihat direktori yaitu dengan perintah ls spasi -1. Nah, ini yang file-file serta direktori yang ada pada folder atau pada home. Nah, untuk melihat direktori yang sedang aktif yaitu ls-1, kemudian more. Nah, lalu untuk mengurutkan kita menggunakan perintah ls spasi -1 short lagi. Yang keempat yaitu filter. Di sini kita coba-coba saja mengikuti di modul, yaitu perintah w spasi -h
susunan kata st dalam direktori etc passwd. Kemudian ls/etc wc -1. Sepertinya tidak bisa. Coba jika kita lihat ls etc. Nah, ini adalah isi dari direktori etc. Kita clear lagi. Kemudian kita akan mencoba latihan selanjutnya, yaitu dengan perintah cat lebih dari. Kita buat file kelas1.txt, kemudian spasi, kita isikan Tony Tokha Ditoel Uci AD, kemudian Ctrl D. Nah, ini sudah disimpan. Kemudian perintah yang kedua yaitu cat lebih dari kelas2.txt. Kita isikan Budi, Gama, Asep, Muhlis. Kemudian Ctrl D lagi. Kemudian perintahnya yaitu cat kelas1.txt kelas2.txt short. Nah, sini dapat kita simpulkan yaitu pengurutan dari isi file yang sudah kita buat tadi. Diurutkannya dengan alfabet untuk dari file kelas 1 dan kelas 2, yaitu dengan huruf B terlebih dahulu dan diakhiri dengan U. Ini sesuai dengan susunan alfabet. Kemudian ada perintah U cut -cl -8. Wah, tidak bisa rupanya. Jika U saja akan tetap Koginara yang nampil. Kemudian selanjutnya clear lagi. Ada perintah cat kelas1.txt kelas2.txt kemudian kelas.txt. Enter. Nah, kemudian cat kelas.txt short unik. Nah, di sini maksudnya dari isi file di kelas 1.txt dan file di kelas 2.txt dipindahkan ke file kelas.txt, kemudian diurutkan dan tampilannya seperti berikut ini. Terurut yaitu dari B hingga U. Ini adalah urutan sesuai
pada modul 3 saya akan menjelaskan hanya sampai di sini saja. Selanjutnya yaitu di modul keempat mengenai sistem direktori dan berkas. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, organisasi file. Sistem berkas Linux dan Unix diorganisir dalam struktur hierarki seperti pohon. Level tertinggi dari sistem berkas adalah slash atau directory root. Dalam filosofi desain Unix dan Linux, semua dianggap sebagai berkas, termasuk hard disk, partisi, dan removable media. Ini berarti bahwa semua berkas dan direktori atau termasuk cakram dan partisi lain ada di bawah direktori root. Nah, untuk direktori standar, itu setelah proses instalasi, Linux menciptakan sistem file yang baku, terdiri atas direktori sebagai berikut. Ada bin, yaitu direktori yang berisi file-file binary standar yang dapat digunakan oleh seluruh user, baik user biasa maupun super user. Perintah dasar dalam Linux. Saya akan coba buka dulu. Nah, ini bin isinya seperti ini kurang lebih. Nah, yang kedua boot. Ini. Nah, direktori yang berisi file-file untuk booting Linux. Nah, ini dia isinya, direktori boot. Selanjutnya dev, yaitu direktori yang berisi file sistem khusus yang merupakan refleksi device hardware yang dikenali dan digunakan sistem seperti hard disk, floppy disk, flash disk, dan lain-lain. Nah, ini dia, ada disk, seperti ini. Selanjutnya etc. Yaitu direktori yang berisi file-file konfigurasi sistem dan hanya boleh diubah oleh super user. Nah, ini dia. Selanjutnya yaitu home, direktori yang merupakan direktori home untuk semua user. Nah, di sini ada usernya Koginara. Nah, ini dia isinya, isi direktori dari yang punya Koginara. Selanjutnya lib, yaitu direktori yang berisi file-file library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux. Selanjutnya mnt, merupakan direktori khusus yang disediakan untuk mounting atau mengaitkan device disk storage ke sistem dalam bentuk direktori. Selanjutnya proc, yaitu berisi file sistem khusus yang menunjukkan data-data kernel setiap saat. Nah, ini proc. Selanjutnya root,
ini direktori home untuk user root atau user khusus dengan privileges hampir tak terbatas. Selanjutnya ada sbin, yaitu direktori yang sama seperti direktori atau bin, tetapi hanya superuser yang sebaiknya menggunakan binary-binary tersebut, mengingat fungsi-fungsi binary yang terdapat di direktori ini untuk maintenance sistem. Selanjutnya ada tmp, berisi file-file sementara yang dibutuhkan semua aplikasi yang sedang berjalan, berarti adanya di tmp. Selanjutnya usr, itu direktori yang berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Ada di sini. Selanjutnya adalah direktori var, yaitu direktori yang berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Untuk selanjutnya, kita akan memulai praktek dan latihan. Yang pertama yaitu direktori, melihat direktori home. Nah, kita buka lagi terminalnya dengan perintah pwd. Nah, home Koginara, berarti kita ada di dalam direktori Koginara, dan direktori Koginara tersebut berada di dalam direktori home. Kemudian perintah echo, kemudian ketikkan home. Sepertinya home not found. Sama saja, home tidak terlihat. Tapi di sini kita sudah jelas dengan perintah pwd tadi, kita berada di dalam home. Kita hapus lagi. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu melihat direktori aktual dan parent directory atau orang tua direktori. Tadi dengan perintah pwd, kemudian ada perintah cd spasi titik, kemudian kita buka lagi pwd, stop, kemudian cd titik. Nah, kita sudah berada di dalam home. Nah, kita coba lagi perintah pwd. Nah, kita sudah berada di home, bukan di dalam direktori Koginara lagi. Kemudian tekan perintah cd. Jika kita ketikkan pwd, kita sudah berada di dalam Koginara lagi. Kita hapus dulu. Yang latihan ketiga, membuat suatu direktori lebih dari satu direktori atau subdirektori. Seperti biasa kita pwd dulu. Nah, kemudian di dalam Koginara kita lihat di sini home, sama saja, mau di sini juga sama saja. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu karena kita akan membuat file A dan C. Supaya tidak ada yang sama. Nah, kita kembali ke sini.
Untuk membuat suatu direktori, kita menggunakan perintah mkdir. Spasi A, B, C, kemudian A/D, A/E, B/F, A/D/A. Nah, kemudian tekan enter. Untuk melihatnya kita menggunakan perintah ls-1. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, berarti dari perintah tadi kita sudah membuat direktori A, direktori B, dan direktori C. Jika tidak percaya, nah ini dia A, B, dan C. Tetapi di dalam A nah, di sini ada direktori D dan direktori E. Nah, di dalam direktori D terdapat direktori direktori A. Jadi perintahnya A, B, C ini untuk membuat direktori dalam satu tempat, tapi beda. Kemudian A/D itu membuat direktori baru di dalam direktori A. A/E pun sama, B/F juga sama, dan A/D/A yaitu membuat direktori A di dalam direktori D dan yang ada di dalam direktori A. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan perintah ls-1a. Nah, berarti kita akan melihat direktori A, yaitu ada di direktori D dan E. Kita lihat tadi. Nah, dalam direktori A ada direktori D dan E. Kemudian perintah ls-1a/D. Nah, maksudnya di sini adalah kita melihat isi dari direktori A yang ada di direktori D. Nah, kita ini akan melihat apa yang ada di dalam direktori D yang terdapat di direktori A. Selanjutnya yaitu latihan 4. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Yang keempat, menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Maksudnya berarti direktori yang bisa dihapus adalah direktori yang kosong, yang tidak ada isinya, tidak ada filenya, maupun tidak ada direktori lainnya. Caranya dengan menggunakan perintah rmdir. Misalkan di sini kita akan menghapus file P. Nah, di sini kenapa ada komen seperti ini? Karena tadi di dalam direktori B masih ada direktori lain, yaitu ada direktori F. Makanya direktori B tidak bisa dihapus. Jika tidak percaya, kita lihat dengan menggunakan terminal ls-1b. Nah, maka untuk itu, jika kita ingin tetap menghapus direktori B, menggunakan perintah rmdir b/f spasi b. Nah, ls-1b. Nah, tidak ada karena
direktori B sudah terhapus, termasuk direktori F-nya juga. Di sini pun sudah tidak terlihat lagi. Nah, hanya A dan C saja. Oke, kita hapus lagi. Selanjutnya yang kelima yaitu navigasi direktori dengan instruksi CD untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. PWD. Nah, kita masih ada di home, lalu ada di dalam Koginara. Kemudian kita untuk melihat semuanya tetap sama menggunakan perintah ls -1. Kemudian kita akan masuk ke A. Nah, berarti kita sudah berada di A. Nah, dapat kita lihat bahwa kita itu sudah berada di dalam A. A itu terdapat di dalam Koginara dan Koginara itu berada di dalam home. Kemudian tekan PWD. Tetap sama. Nah, jika kita akan pindah dari satu direktori ke direktori lain, yaitu misalnya kita akan pindah ke folder C menggunakan perintah cd spasi /home / nama direktori sebelumnya yaitu Koginara /C. Nah, PWD. Nah, kita sudah berada di dalam C. Berarti kita sudah pindah dari A menuju C. Nah, jika kita mengetikkan seperti ini, cd spasi langsung saja misalnya Koginara /C. Kenapa di sini tidak bisa tereksekusi atau tidak berhasil? Karena kita tidak sesuai dengan path-nya. Kita kan path-nya berada di dalam home Koginara, lalu berada di C. Nah, di sini kita lupa tidak mengetikkan home-nya. Itulah latihan nomor 5. Untuk selanjutnya yaitu latihan 2 tentang manipulasi file. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, yang pertama perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh direktori dengan menggunakan perintah cat lebih dari contoh kita akan membuat file contoh. Kemudian akan mengisikan kata-kata seperti ini: membuat sebuah file. Kemudian Ctrl D, kemudian Ctrl C. Selanjutnya yaitu menggunakan perintah cp contoh 1. Nah, kita lihat di sini di dalam direktori C kita membuat file contoh dan contoh 1. cp contoh A. Kita lihat lagi ls-1a. Nah, maksudnya di sini kita mengcopy file contoh ke dalam file A. Nah, setelah kita lihat
di sini ada file A. Kemudian kita buat lagi cp contoh 1 a/d. Oh, tidak bisa karena ini kita berada di dalam direktori C, bukan direktori A. Maka dari itu kita harus pindah dulu dengan menggunakan cd home koginara /a. Nah, kita buat lagi seperti tadi, get contoh membuat sebuah file, Ctrl D Ctrl C. Kemudian kita copy lagi, kita periksa. Oke, selanjutnya cp contoh 1 a/d. Oh, contoh 1 yang kita belum buat. Contoh 1. Nah, pokoknya pada intinya untuk perintah cp yaitu mengcopy isi file tadi yang kita buat, cp contoh 1. Nah, ls, kemudian cp contoh 1 a/d. Oh, tidak bisa, masih tidak bisa. Sepertinya salah. Nah, misalnya d/a karena di sini hanya ada direktori de, dan di dalam direktori d ada a. Saya terbalik mengetikkannya. Nah, sudah ada, sudah tercopy. Oke, kita hapus lagi. Untuk perintah yang kedua yaitu perintah mv untuk memindahkan file. Contohnya mv contoh spasi contoh 2. Nah, ls-1 ada a, ada contoh di sini yaitu kan untuk pemindah file. Tadi kan sebenarnya di sini hanya ada a, contoh dan contoh 1. Tetapi karena tadi di sini contohnya sudah dipindahkan kepada contoh 2, maka contohnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya a, contoh 1 dan contoh 2. Kemudian ada direktori d dan e. Selanjutnya yaitu perintah mv contoh 1
dipindahkan ke contoh 2 yang disimpan di dalam direktori D. Perintah selanjutnya yaitu mv contoh 1 C. Tidak bisa karena direktori C belum dibuat. Mkdir C kita buat dulu. Kita periksa lagi. Sudah ada. Kemudian kita masuk. Contoh 1 C. Hanya ada A. Yang tadi sudah terkopikan. Sini ada A, di C tidak ada apa-apa, di D tidak ada apa-apa. Di A ada contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya yaitu perintah RM untuk menghapus file. Kita hapus dulu. Tadi kan adanya di folder D di dalam folder A. Kita periksa. Ada file contoh 1 dan contoh 2. Misalkan kita akan menghapus file contoh 2 dengan menggunakan perintah rm spasi contoh 2, kemudian tekan enter. Kita periksa. Contoh 2 sudah terhapus, tinggal ada contoh 1 dan contoh saja. Kemudian kita gunakan perintah rm min i contoh. Di sini ada muncul pertanyaan, remove regular file contoh. Tekan Y untuk yes atau ya. Kita periksa lagi. Contoh sudah terhapus. Selanjutnya perintah rm min rf a c. Kita lihat lagi. Masih tetap hanya ada file contoh saja. Itulah latihan nomor 3. Kita hapus terlebih dahulu.
yaitu latihan 3 symbolic link, membuat shortcut file link, yaitu misalkan kita akan kita hapus dulu dengan menggunakan perintah echo. Lalu kita ketikkan halo, apa kabar. Nah, kemudian kita simpan dengan nama file hello.txt. Kemudian kita periksa adakah file hello. Oh, ini ada hello.txt. Nah, kemudian kita gunakan perintah ln hello.txt, kita rubah misalkan menjadi z. Kita periksa lagi. Nah, di sini ada z. Nah, kita cat z. Nah, isinya sama seperti pada file hello.txt. Berarti kita menglinkkan. Kemudian kita buat mkdir my dir, seperti sudah ada. Sekarang kogi. Kemudian ln z kogi slash halo juga. Sepertinya salah. Harusnya slash txt. Kita periksa. Nah, sama saja. Isinya ternyata halo, apa kabar. Lalu ada perintah ln spasi min s z by.txt. Kemudian kita periksa s-1 by.txt ada tidak? Nah, ternyata ada. Kemudian kita periksa lagi isinya dengan menggunakan perintah cat by.txt. Nah, isinya sama saja. Halo, apa kabar. Kita kembali lagi. Selanjutnya yaitu latihan 4, melihat isi file. Nah, kita lihat semuanya. Isi file ada direktori, yang biru adalah direktori, untuk yang putih adalah file. Misalkan tadi kita akan melihat file hello.txt. File by file spasi by.txt. Oh, simboliknya linknya ke z. Tadi kan kita dapat membuka file hello.txt. Nah, betul ya cara melihat isi filenya. Oke, kita hapus kembali. Selanjutnya itu latihan 5, mencari file. Yang pertama ada perintah find slash koginara, karena kita di dalam koginara. Kemudian min name misalkan hello.txt, min print
adanya di directory home Genara, kemudian di dalam directory Kogi. Nah ini dia ada hello.txt. Nah ini adalah keberadaan file yang tadi kita cari. Atau dengan menggunakan perintah find .name, misalkan tadi by.txt min exec pc min 1. Wah, tidak bisa sepertinya. Tapi yang jelas tadi menggunakan perintah yang di atas saja, menggunakan find /home min name kutip 2 by.txt min print, misalkan cari .txt. Wah, saya salah tulisannya. Nah, ada, sudah terlihat. Lebih gampang menggunakan perintah find /home. Kemudian yang kedua perintah which. Kita hapus dulu. Nah, dengan perintah which ls. Nah, seperti itu. Atau kita ketikkan locate spasi, misalkan kita mencari by.txt, kemudian enter. Nah, lebih gampang seperti ini, jadi kita lebih tidak usah ribet-ribet mengetikkan dengan menggunakan perintah locate, kemudian kita tuliskan nama filenya, lalu kita akan mengetahui di mana letak keberadaan file dengan nama by.txt tersebut. Nah, begitulah penjelasan modul 3 dan 4, kemudian penjelasan